Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bertemu kembali dengan saya Aris Zainal Mutafin dalam sesi video pembelajaran tentang ilmu tajwid. Pada kali ini kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Sebagaimana kita ketahui, di minggu kemarin kita telah mengulas sedikit tentang hukum nun sukun dan tanwin. Memiliki hukum bacaan. Yang pertama adalah izhar, kemudian idgham, iqlab, dan ikhfa. Hukum nun sukun dan tanwin terjadi apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Maka hukum membacanya ada 4, yaitu pertama itu adalah izhar, dibaca jelas atau terang. Yang kedua, idgham, dibaca lebur ya. Cara membacanya meleburkan huruf awal kepada huruf berikutnya. Yang ketiga, hukum nun sukun dan tanwin harus dibaca iqlab ya. Dalam arti membacanya itu dengan dibalik atau menukar dan dibaca dengan dengung. Yang keempat adalah ikhfa, dibaca samar-samar disertai dengan dengung. Bagaimana? Sudah bisa dipahami hukum nun mati dan tanwin itu ada 4, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Mari kita mulai dari yang pertama, izhar dan penerapannya. Huruf izhar itu ada 6. Yang pertama adalah hamzah, ha, ha, ain, ghin, dan kha. Nah, di sini mari kita pelajari contoh dari nun sukun. Ada kata anhu ya, dibaca jelas anhu. Jadi tidak boleh dibaca anghu, tidak boleh, tapi harus jelas anhu. Kemudian contoh yang kedua, min khair ya, min khairin. Tidak boleh dibaca min khair, akan tetapi harus dibaca secara jelas min khair. Kemudian yang ketiga, contoh dari nun sukun adalah wanhar. Wanhar tidak boleh dibaca wanghar, itu tidak boleh ya, karena ini hukumnya adalah izhar, harus dibaca jelas. Kemudian dari tanwin, contohnya ketika ada tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka sama cara membacanya, yaitu dibaca jelas. Ada kata rasulun amin ya, jadi tidak boleh dibaca rasulun amin, tidak boleh, tetapi harus dibaca jelas rasulun amin. Kemudian salamun hiya. Yang ketiga contohnya fi jannatin 'aliyah, fi jannatin 'aliyah. Jadi cara membacanya itu jelas antara tanwin. Kalau di sini tanwin pada contoh yang ketiga itu kasroh tain ya, bertemu dengan ain, di mana ain merupakan salah satu dari huruf izhar, maka fi jannatin 'aliyah harus dibaca izhar. Berikutnya
Hukum bacaan nun, mati, dan tanwin berikutnya adalah idgham. Bagaimana penerapannya? Sebelum kita memberikan contohnya, mempelajari contoh-contohnya, kita harus pahami dulu bahwa idgham itu dibagi menjadi dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bilaguna. Huruf idgham bigunah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Untuk memudahkan, kita singkat dengan yanmu. Ya, nun, mim, wawu kita istilahkan dengan yanmu. Kemudian idgham bilaguna itu ada 2, yaitu lam dan ro. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, maka dibacanya idgham bilaguna. Sebaliknya, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunah yang 4 ini, yaitu ya, nun, mim, dan wawu, maka hukum bacaannya adalah idgham bigunah. Mari kita mulai untuk mempelajari contoh-contohnya. Idgham bigunah terdiri dari 2 kata, yaitu idgham dan bigunah. Bigunah artinya dengung. Ya, jadi bigunah itu artinya mendengung. Cara membacanya yaitu bunyi nun sukun atau tanwin itu dipadukan atau dileburkan dengan huruf yang ada di depannya, disertai dengan dengung atau ditahan. Contoh di sini ada 4 contoh. Yang pertama adalah wa mayyabtaghi. Bukan waman yabtagi, tetapi huruf nun itu dimasukkan ke dalam huruf ya. Huruf nun dileburkan ke dalam huruf ya, sehingga cara membacanya wa mayyabtaghi. Kemudian contoh yang kedua ada nun mati bertemu dengan nun yang berharokatkan domah, sehingga dibaca min nutfatin. Ya. Contoh ketiga, nun mati bertemu dengan wawu. Ya, wawu ini adalah huruf idgham bigunah. Ya, salah satu dari yang 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Dibacanya harus dileburkan. Huruf nunnya itu dileburkan ke dalam huruf wawu, sehingga pembacaannya, pelafalannya menjadi miwaroihim. Bisa kan? Mudah ya. Jadi yang keempat, contoh yang keempat ada nun mati bertemu dengan mim yang berharokat fathah ya. Dibacanya berarti meleburkan nun mati menjadi huruf mim, lafalnya ya. Jadi dibacanya menjadi mim masad. Demikian pembelajaran kali ini. Minggu depan kita akan lanjutkan kepada hukum bacaan idgham bilaguna ya, cara-caranya, kemudian contoh-contohnya, beserta hukum-hukum bacaan lainnya yang belum kita bahas, belum kita pelajari pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.